Jadi lupa lagi. Bagus lah. Langsung sama yang nulis. Pep tadi. Ada ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali merilis ya terkait pengungkapan yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba yang sekian kalinya, khususnya masalah pengungkapan home industry, obat keras ilegal, ya, yang mana kita ketahui bersama beberapa waktu yang lalu ada pengungkapan juga, yaitu di Lembang, kemudian di Tasik ya, di Tasik, kemudian di Tasik, terus di Lembang ya, sampai sekarang ini berjumlah 5 kali. Tapi yang satu ini kegiatannya itu tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Artinya apa? Ternyata di Bandung khususnya pada umumnya Jawa Barat ini banyak produksi obat-obatan ilegal ya yang nantinya memberikan keuntungan yang besar terhadap pelaku. Dan ini sudah bisa kita buktikan ya, ternyata memang banyak keuntungan yang didapat oleh pelaku. Untuk pengungkapan kali ini kejadiannya tanggal 22 Juli ya, dari Direktorat Narkoba Polda Jabar berhasil mengungkap sebuah home industry yang berlokasi di Jalan Gunung Kinibalu, itu di daerah Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cimahi ya, di Cimahi Utara. Di sini saya sampaikan tersangka yang sudah kita amankan itu 1 orang berinisial YH. Kemudian ada 2 orang yang akan kita jadikan tersangka, namun pada saat sekarang masih DPO. Mereka berperan. Untuk YH, tersangka ini adalah pemilik dari home industry. Kemudian untuk yang DPO saudara M, berinisial M ini yang memasok bahan bakunya. Sementara saudara A, ya, ini salah satu dari mereka sebagai marketing. Barang bukti yang sudah kita amankan adalah berupa mesin dan alat ya. Seperti rekan-rekan lihat di sini ada mesinnya yang dia buat sendiri, yang dia ciptakan sendiri. Mungkin ada beberapa bagian-bagian yang dibeli. Namun setelah kita melihat dari kasus-kasus sebelumnya, barang bukti itu hampir sama ya, mesinnya hampir sama. Ini salah barang bukti yang telah kita sita adalah mesin dan beberapa alatnya. Kemudian ada bahan bakunya juga yang sudah kita sita. Di antaranya adalah tepung tapioka, itu bahan baku untuk membuat barang-barang ilegal tersebut, obat-obatan. Kemudian 1 plastik bahan aktif, yang ini. Lalu magnesium. Kemudian ada 2 kaleng pewarna obat, yang ini. Terus kemudian 4 bungkus kecil gelatin, ya. Nanti bisa dijelaskan oleh Pak Wadir maupun Kasubdit di Direktorat Narkoba. Lalu ada juga penyitaan ya, seperti ini. Ini jumlahnya 25.000 butir obat merek Propertil yang sudah dikemaskan, yang sudah dikemas seperti ini. Ya, ini Propertil. Kemudian
42 butir obat merek Nizoral. Ini. Rekan-rekan media, pemalsuan obat-obat dengan merek Nizoral dan Profertil. Nah, sementara ini yang aslinya dibuat oleh Kalbe Farma. Kemudian yang ini dari Janssen Silak. Sebenarnya adalah untuk obat gatal ya, obat alergi. Sementara Profertil yang aslinya itu adalah khusus untuk kaum pria menambah stamina. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh tersangka dengan memalsukan. Sementara nanti ke depannya dalam penyelidikan dari pihak Direktur Narkoba akan melakukan pendalaman pemeriksaan terkait masalah produk yang dibuat ya, ini mungkin akan ke pabriknya yang resmi, ini akan minta keterangan dan akan dilakukan pendalaman kenapa mereka khususnya tersangka membuat dua merek tersebut. Kemudian ini adalah yang seperti kejadian atau kita ungkap di Lembang, yaitu double L ya, LL ya rekan-rekan. Kemarin waktu di Lembang kita berhasil mengungkapkan, ini juga kejadiannya di Cimahi memproduksi ini juga. Obat jadi yang sudah saya sampaikan tadi itu untuk Profertil itu 25.000 butir obat yang sudah diproduksi, kemudian tadi 42 Nizoral, kemudian yang ini adalah sudah dibuat yang sudah jadi sebanyak 2.800.000 butir yang berlogo LL. Nanti masalah kandungannya nanti akan dijelaskan oleh Wadir ataupun Kasubdit ya. Kemudian perkiraan asumsi keuntungan dari mereka, Profertil ini harganya 1.200 per butir. 1.200 dengan sudah diproduksi yang sudah jadi 25.000 ya. Itu sekitar 30 jutaan. Kemudian Nizoral 500 per butir dikali 42 ya sebanyak 21.000. Ini yang fenomenal sekali. Ini yang menjadi keuntungan dari dari tersangka dalam memproduksi dan menjual. Ini obat logo LL ini itu harganya 1.000 per butir. Kalau dikali 2 juta kan keuntungan 2.800.000 rupiah. 2 miliar. Ya 2.800.000.000 rupiah. Maaf. Nah, ini yang menggiurkan ya, sehingga pelaku-pelaku ya yang berbisnis obat-obatan ilegal inilah yang dicari keuntungan. Kemudian sebagai catatan khusus bahwa tersangka yang sudah kita amankan ini yang berinisial YH itu sebelumnya sudah pernah divonis dengan masalah yang sama. Dia memproduksi juga, ya. Nah, yang menjadi ironisnya dengan ancaman hukuman, kalau kita melihat ancaman hukuman terkait masalah obat-obatan ini itu ancaman hukumannya 15 tahun. Ya, ancaman hukumannya 15 tahun dengan denda 1,5 M. Nah, pada tahun 2014 kemarin itu yang bersangkutan pernah melakukan hal yang sama dan vonisnya cuma 8 bulan. Ini menjadi catatan khusus buat kita, menjadi cuma 8 bulan, sementara ancaman hukumannya 15 tahun. Nah, dengan demikian ya, terutama yang DPO ya, 2 orang yang berinisial Agus dengan Mulyadi ya, berinisial Agus dan Mulyadi ya, kami dari Polda Jabar menghimbau untuk segera menyerahkan diri sebelum Direktorat Narkoba yang menangkapnya. Itu udah urusannya lain. Mengapa kita
mendapat istilahnya perhatian penuh tentang masalah kesehatan ini, masalah obat-obatan ilegal ini, karena ini sangat membahayakan. Dampaknya ini sangat membahayakan apabila mengkonsumsi secara berlebihan. Ya, ini sangat membahayakan, ya, mengakibatkan halusinasi. Kalau sudah kita mengkonsumsi dalam jumlah yang berlebihan, kita akan berhalusinasi dan sangat membahayakan bagi kesehatan maupun jiwa dari orang tersebut maupun orang lain. Ya, sebagai contoh, dia mengkonsumsi kemudian mengendarai kendaraan, halusinasinya sudah mulai reaksi, ini tentu akan membahayakan yang menggunakan jalan, baik dia sendiri maupun orang lain. Jadi ini dari Direktorat Narkoba, ya, sekarang akan terus mencari produksi obat-obatan ilegal yang ada di Bandung maupun di Jawa Barat. Terakhir dari saya untuk ancaman hukuman tadi, ya, itu seperti yang sudah itu dikenakan tentang masalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, di mana pasal 197, 196 pidana paling lama adalah 15 tahun dengan denda 1,5 miliar. Saya rasa itu penyampaian dari saya. Apabila ada pertanyaan secara